Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya ingin membahas tentang mengadopsi solusi keamanan cyber berbasis kecerdasan artifisial AI guna memperkuat kapabilitas deteksi dan respon terhadap berbagai macam ancaman. Yang pertama adalah mengevaluasi potensi manfaat dan keterbatasan penggunaan AI dan deteksi respon ancaman cyber. Yang kedua adalah identifikasi dan analis risiko etis. Yang ketiga adalah usulkan kerangka kerja etis untuk pengembangan implementasi keamanan cyber yang berbasis AI. Yang pertama adalah manfaat dan keterbatasan AI. Manfaatnya adalah penerapan potensi penggunaan AI meningkatkan keamanan cyber. Dia memberikan laporan yang real time, pemantauan yang berkelanjutan, analis berbasis data untuk identifikasi, melindungi dan mendeteksi, serta menanggapi dan membuat katalog keterangan cyber untuk mencegah insiden di keamanan yang masa mendatang. Manfaat yang kedua adalah melacak berbagai macam ancaman dunia maya untuk mengantisipasi dan melakukan tindakan sebelum masalah itu terjadi. Lalu tim IT juga sangat terbantu dengan AI dalam memecahkan masalah terkait dengan identifikasi, perlindungan, deteksi dan respon dan pemulihan serangan. Taksonomi AI untuk keamanan cyber menyediakan klasifikasi multilevel berdasarkan fungsi keamanan cyber dan memberikan kategori solusi. AI dapat memberikan informasi areal potensial untuk keamanan cyber. AI juga dapat mengurangi beban kerja tim keamanan untuk otomatisasi tugas-tugas rutin seperti pemantauan log dan analisis serangan. Di sini keterbatasan AI dalam merespon cyber yaitu AI bergantung dari data. Jadi harus diberikan data pelatihan yang banyak dan selalu diupdate agar tidak salah dalam merespon dan memberikan laporan dan tugas diberikan dalam pemulihan serangan. Dan cara kerja AI juga berbasis deep learning yang sulit untuk dijelaskan dengan mudah ketika dilakukan audit keamanan. AI juga dapat dimanipulasi sehingga bisa membahayakan jika direspon otomatis sehingga bisa memberikan kesalahan. Yang kedua, identifikasi dan analisis risiko. Ah, Analis dan risiko dari AI yang pertama adalah dia bisa bias algoritma. Jika datasetnya tidak representatif dan dapat menyebabkan kesalahan dalam mendeteksi ancaman, seperti data pelatihan yang diberikan serangan di area tertentu, AI hanya akan memberikan prioritas informasi ancaman dari area tersebut saja. Dan sehingga dia juga bisa menimbulkan dampak negatif terhadap organisasi atau individu yang tidak bersalah. Yang kedua adalah kurangnya transparan atau black box model karena menggunakan banyak algoritma berbasis deep learning, sulit untuk diaudit dan penelusuran logika komputer sistemnya kurang akuntabilitas dan trusted terhadap sistem kerja AI. Jika AI melakukan blok akses pegawai ke dalam sistem karena dianggap mencurigakan, namun keputusan itu salah, tapi tidak ada yang bisa diselidiki kenapa alasan keputusan AI itu diambil oleh AI. Implikasi etika seperti pelanggaran penggunaan data privasi dan penyalahgunaan informasi. Ketika sistem AI digunakan untuk memantau aktivitas pegawai secara real time dalam penggunaan email, akses file, dan penelusuran web apa saja yang dibuka, sehingga ada pelanggaran hak privasi dari pegawai yang selalu dipantau. Yang ketiga adalah kerangka pengembangan AI keamanan cyber dalam perusahaan. Yang saya ambil adalah perusahaan otomotif. Transparansi dan penjelasan AI dalam mengambil keputusan. Semua kendaraan yang menggunakan AI harus memberikan SOP atau tutorial yang dapat digunakan manusia dalam mengambil keputusan kritis yang diambil, seperti melakukan rem otomatis, ketika melakukan parkir, atau ketika keadaan sangat darurat. Yang kedua, privasi dan perlindungan data pemilik kendaraan. Kendaraan menggunakan IoT seperti GPS, biometrik disimpan dan dienkripsi sehingga terjaga ke privasi datanya dan hanya boleh dibuka jika diizinkan oleh pemilik. Yang ketiga, mengenali keamanan cyber dari sistem yang akan dipakai. AI juga harus bisa mengenali alat-alat yang ada di sekitarnya dan akan berintegrasi dengan AI. Apakah akan membahayakan atau emang memang aman untuk digunakan? Seperti contohnya ketika ingin menggunakan daya di stasiun listrik, apakah daya itu baik atau tidak? Yang
Empat adalah akuntabilitas otomatis AI dalam mengambil keputusan. Segala keputusan yang diambil oleh sistem AI harus ada mekanisme yang jelas, sehingga bisa diaudit dan ditelusuri tentang keputusan yang diambil. Eh, Kerangka yang kelima yaitu minimalisir bias algoritma. Dataset yang diberikan ke sistem AI harus beragam dan banyak agar tidak terjadi kesalahan atau diskriminasi dalam pengambilan keputusan. Misal dataset pengemudi dikenali dari gender, usia, pengalaman mengemudi, dataset jalur kemacetan, dan atau situasi yang mengancam jiwa. Algoritma harus belajar mengenalkan pola dan menghubungkan data dan menghasilkan keputusan berdasarkan contoh yang historis. Keterlibatan manusia dalam pengembangan sistem AI, pengemudi dan pemilik harus dapat menggunakan fitur AI secara otomatis dan juga bisa menggunakan yang manual. Keamanan AI juga harus dilihat dari keamanan lingkungan, yaitu keselamatan manusia dan ketika digunakan di sekitar ada pejalan kaki, sepeda, dan kendaraan lain agar tidak terganggu. Yang kedelapan adalah audit sistem yang berkelanjutan. Audit secara berkala terus dilakukan untuk menjaga stabilitas kerja sistem AI dan merupakan nilai purna jual kepada konsumen. Baik, terima kasih.